Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan bersama kembali merenungkan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI 5, Selasa 12 Juli 2022, dengan saya Pendeta Andi Cahyono dalam tema Yakobus anak Alfeus. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami bersama akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan bertata penuh dalam benak, hati, jiwa, pikiran kami. Untuk kami mengerti apa yang menjadi karya rencana Tuhan dalam hidup kami di dunia ini, dan juga dalam setiap kehidupan umat-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap menerimanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kisah tentang Yakobus anak Alfeus tidak terlalu banyak tercatat dalam Alkitab. Bahkan dalam Injil pun hanya satu ayat. Dan satu kali dimunculkan di dalam Kisah Para Rasul. Dan saat ini saya memilihkan dari Kisah Para Rasul, ayat 1, pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14. Demikian ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Demikianlah pembacaan firman kita hari ini. Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik sekalian, sekali lagi tentang Yakobus anak Alfeus ini tidak banyak tercatat di dalam Alkitab, hanya ada 4 ayat saja di kitab Matius pasal 10 ayat 3, di Markus 15 ayat 40, lalu di Kisah Para Rasul ini, dan 1 ayat lagi itu ada di dalam kitab Injil juga. Menariknya Bapak Saudara, di salah satu Injil itu dikatakan Yakobus sebagai yang muda. Untuk membedakan Yakobus yang satunya yang lebih fisiknya lebih besar atau yang tua gitu ya. Tidak terlalu banyak riwayat atau cerita tentang Yakobus ini, namun menurut Alkitab sabda.org dikatakan bahwa Alfeus, Yakobus muda, anak Alfeus ini, kemungkinan ia adalah sepupu Yesus sendiri, sebagaimana tertulis dalam Matius 27 ayat 56 dan juga Yohanes 19 ayat 25. Beberapa penafsir Alkitab berteori bahwa murid yang satu ini memiliki kemiripan fisik dengan Yesus, yang bisa menjelaskan mengapa Yudas Iskariot perlu memperkenalkan Yesus pada malam ia dikhianati. Nah, beberapa legenda mengatakan Yakobus ini mengabarkan Injil di Persia dan disalibkan di sana. Tapi tidak terlalu banyak informasi nyata mengenai pelayanan terakhir dan kematiannya. Bapak sekalian, itu sekelumit info tentang Yakobus anak Alfeus. Tetapi kalau berdasarkan pembacaan kita ini, saya mengajak kita untuk memaknai kisah yang dicatat oleh Kisah Para Rasul, yaitu penulis Lukas juga, mau menunjukkan betapa Yakobus merupakan salah satu dari 12 rasul yang tersisa 1 rasul. Maksud saya sudah tersisa 11 rasul karena 1 rasul Yudas Iskariot sudah mati. Yang setia menanti-nantikan apa yang menjadi janji Tuhan. Pasal 1 Kisah Para Rasul menceritakan tentang perjalanan akhir kehidupan Yesus di dunia dan dia terangkat ke surga.
Dan sebelum itu dia sudah menjanjikan akan datangnya Roh Kudus. Yakobus, anak Alfeus ini merupakan salah satu dari 11 rasul yang setia. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saya mengajak kita memaknai, menghayati bahwa meskipun dalam perjalanan pelayanan seseorang tidak banyak dicatat, tidak banyak disebutkan, tidak banyak dikisahkan tentang karya pelayanannya, bukan berarti orang itu tidak berguna, tidak bermanfaat. Namun setidaknya kita dengan kisah Yakobus anak Alfeus ini melihat bahwa Yakobus tetap setia meskipun dia tidak populer, tidak terkenal, tidak dianggap sebagai orang yang dipercaya atau dekat dengan Yesus. Dari sini saya mengajak kita untuk juga menghayati segala keberadaan kita. Sometimes suatu ketika mungkin kita juga tidak begitu dikenal, pelayanan kita tidak terkenal karena mungkin pelayanan kita dalam tanda kutip dianggap remeh-temeh, tidak fantastis, tidak bombastis, tidak spektakuler. Namun mari kita tetap terus percaya dan setia kepada apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi karya Tuhan, terus kita hidupi dalam segala situasi keadaan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, mari Bapak Saudara tetap bersyukur dan setia untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Apapun pelayanan Bapak Ibu, mungkin hanya sekedar sambut jemaat, atau pemerhati yang suka menelpon mengabarkan kondisi keadaan orang, atau mungkin bahkan di belakang layar yang tidak terkenal, tidak diketahui orang. Mari kita tetap setia percaya. Walaupun kadang-kadang juga apa yang sudah kita lakukan banyak mungkin tidak dilihat orang, tidak dihargai, tidak diviralkan. Mari kita tetap tulus dan sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar sedikit tentang salah satu rasul yang tidak terkenal, tidak banyak karyanya, tetapi tetap setia menantikan apa yang menjadi janji Tuhan dan menghidupi apa yang menjadi rencana dan karya Tuhan. Memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ajarkan kami juga tetap taat, setia, dengan tulus, sungguh-sungguh mengerjakan setiap tugas bagian kami dalam pelayanan, terutama apa yang sudah menjadi komitmen tugas tanggung jawab kami. Ajar kami untuk terus tekun, terus dengan penuh tanggung jawab mengerjakan segala tugas-tugas kami. Saat ini kami serahkan Tuhan hamba-hamba-Mu dalam segala tugas tanggung jawab mereka, baik sebagai majelis jemaat, baik penatua, para pengerja, pendeta, juga para aktivis, pelayan-Mu, para pengerja, untuk juga para panitia dengan berbagai kegiatan yang sebentar juga akan mulai banyak dilakukan. Tuhan, tolong dekati para pelayan-Mu dengan penuh dedikasi, dengan penuh tanggung jawab dan ungkapan syukur, mengerjakan setiap tugas-tugas pekerjaannya. Mungkin banyak tugas pekerjaannya yang tidak begitu dikenal orang, dan rasakan manfaatnya, impact-nya, dampaknya. Tapi biarlah mereka tetap terus setia kepada Tuhan. Kami saat ini juga mau berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, Tuhan. Pada hari ini ada Ibu Nani, biarlah Tuhan berkati agar segala kehidupan rasa syukurnya senantiasa melingkupi di hari ulang tahun ini, sehingga membuat hidupnya penuh dengan sukacita, kebahagiaan, agar di masa-masa mendatang Tuhan, Engkau juga boleh senantiasa melihat bagaimana mereka sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dan melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh rasa syukur. Kami mau serahkan
saudara-saudara kami yang lainnya yang berulang tahun pada hari ini, yang mungkin belum bisa kami sebutkan satu persatu dalam segala keberadaannya Tuhan. Mereka sungguh-sungguh tetap percaya dan setia kepada Tuhan untuk terus memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Kami serahkan hidup kehidupan umat-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan karya penyertaan Roh Kudus senantiasa melingkupi hati, pikiran, jiwa, dan tindakan perbuatannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ikut Tuhan Yesus.